Pernah tidak kalian menilai seseorang seperti ini, tapi kenyataannya dia seperti itu? Dia tidak seburuk yang kita kira. Banyak orang yang awalnya mengira saya adalah orang yang sombong, padahal jauh lebih sombong. Canda. Seringkali kita menilai orang lain secara bias, tapi pernah nggak sih kalian menilai diri kalian sendiri? Seberapa besar kita mengenali diri kita? Welcome to Creators Mind. Mungkin sudah banyak dari kita yang sering mendengar kata self-awareness atau kesadaran diri. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, self-awareness berarti kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri sendiri. Hal tersebut akan membantu kita dalam memahami kekuatan, dorongan, kelemahan, dan nilai yang ada dalam diri sendiri dan orang lain. Kesadaran diri memiliki berbagai manfaat yang positif untuk diri kita. Misalnya, bisa membantu membuat kita menjadi lebih tenang ketika menghadapi masa yang kritis. Karena kita berfokus pada dalam diri sendiri, sehingga menenangkan pikiran dan meredakan stres. Self-awareness juga dapat membantu individu bekerja lebih cerdas dan efisien karena kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Bahkan, penelitian dari psikolog Daniel Goleman menunjukkan bahwa self-awareness memiliki peran yang sangat penting untuk semua tingkat kesuksesan. Walaupun demikian, kita tidak bisa mendapatkan kesadaran diri dengan belajar psikologi. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, baik itu di masa lalu maupun di saat ini. Pengalaman membentuk cara kita melihat dunia. Jadi, kita harus merenungkan bagaimana dunia telah membentuk kita. Berikut adalah 3 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang pertama, pahami masa lalu. Profesor dari Northwestern University mengatakan bahwa kisah-kisah kehidupan yang telah kita lewati tidak hanya membentuk kepribadian kita, tapi itu adalah kepribadian kita. Bagaimana kita memahami kisah hidup dapat membantu kita dalam membingkai dan menyusun tindakan untuk saat ini dan masa depan. Seberapa sering kita sadar bahwa masalah hidup yang pernah kita hadapi dapat menentukan tingkat kesadaran diri kita? Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab untuk mengenal kisah hidup yang pernah dilewati. Yang pertama, kita bisa menanyakan, jika melihat balik kisah awal kehidupan kita, orang, peristiwa, dan pengalaman apa yang memiliki pengaruh terbesar dalam membentuk kepribadian kita sekarang? Kedua, kita bisa tanyakan, dalam pengalaman apa kita menemukan hasrat terbesar untuk memimpin? Cara yang kedua adalah biasakan untuk melakukan refleksi diri. Kita harus mengembangkan praktek harian dengan menyisihkan setidaknya 20 menit untuk merenungkan hidup kita. Latihan ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal penting dalam hidup, bukan hanya yang sedang berlangsung. Refleksi memiliki banyak bentuk. Ada yang menulis jurnal, ada yang berdoa, ada juga yang berjalan-jalan atau melakukan olahraga ringan seperti jogging. Temukan cara ternyaman kalian untuk melakukan refleksi diri dan lakukan hal tersebut secara rutin setiap harinya. Cara yang terakhir, yang ketiga, adalah dengan meminta pendapat jujur dari orang lain. Kita semua memiliki sifat yang dilihat orang lain, tetapi tidak dapat dilihat oleh diri kita sendiri. Kita menyebutnya blind spot atau titik buta. Kita dapat mengatasi kelemahan ini dengan menerima umpan balik yang jujur dari orang yang kita percaya. Menerima umpan balik itu sulit. Terkadang ego kita sulit untuk menerimanya. Namun, kita harus belajar untuk menurunkan ego kita dan menerima pendapat orang lain untuk dapat menyadari titik buta dalam diri. Selain itu, kita juga bisa tahu apa kelebihan kita sehingga dapat menggunakannya untuk lebih bertumbuh. Menjadi sadar diri tidak akan terjadi dalam sehari. Sebaliknya, dibutuhkan refleksi, introspeksi, dan percakapan yang sulit. Semuanya membutuhkan waktu. Saat kita mengikuti ketiga praktek ini, kita akan merasa lebih nyaman, bersikap terbuka, transparan, dan bahkan tidak menjadi rentan ketika berhadapan dengan masalah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!
Bye.